Mandi katanya malamnya ke malam ke-11 Ramadan. Hantar tim ibadah. Coba bayangkanlah, seolah-olah ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Hana so'ik jamin nurung syiklun. Tanya pudip singa hana so'ik jamin. Maka saat Allah masih memberikan umur dalam kehidupan kita, pergunakanlah lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Lam sigalam tro bulan Ramadan Quran naik rumah tapi membubuk kedroi. Berdebu mau Quran yang ada di rumah kita, sehingga seolah-olah Quran itu hanya menjadi hiasan lemari. Orangnya katruk bulan Ramadan bedah tangan-tangan yang jero, bedah lidah-lidah yang mulia. Cok Al-Quran baca niat kurung si berkhatam minimal siga dalam bulan suci Ramadan. Jamaah sidang solat Isya dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. 10 hari kita sudah hidup di dalamnya. Semoga Allah berikan peluang untuk kita dapatkan sebulan penuh bulan suci Ramadan yang mana kita bisa beribadah di dalamnya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijamin surga oleh Allah, diprioritaskan surga, namun beliau beribadah tidak mengenal ruang dan waktu, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Jarang beliau berduduk berdiam diri di rumah, melainkan untuk sujud beribadah iktikaf dalam bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Imam Si Masjid Raudhatul Jannah Alwawi, guru kita bersama, BKM, pengurus masjid, jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita doakan kepada Allah, duduk kita malam ini akan menjadi saksi satu waktu kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, jamaah sekalian, bapak ibu yang kami hormati, Nabi pernah berkata dalam sebuah hadisnya yang pernah kami baca dalam kitab Duratun Nasihin, di mana beliau pernah menuturkan as-sanatu kulluha sammun qatil. Di hadis yang lain Nabi juga pernah menuturkan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu, kata Rasul, seandainya umatku memahami, seandainya umatku mengerti betul, kata Rasul, apa saja yang terkandung, apa saja yang tersirat dalam bulan suci Ramadan ini, maka Rasul pernah berpesan mereka akan berharap latamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Mereka akan berharap, mereka akan bercita-cita, mereka menaruh impian, ya Allah, kalau seperti ini kelebihan bulan suci Ramadan, kalau seperti ini keistimewaan bulan suci Ramadan, maka jadikan satu tahun itu bulan-bulan di dalamnya semuanya bulan suci Ramadan. Siapa yang berkata demikian? Orang-orang yang sudah memiliki iman yang kuat, orang-orang yang sudah mampu melihat kelebihan di balik tabir bulan suci Ramadan, orang-orang yang sudah mampu melihat kebaikan dengan pandangan imannya yang diberikan dalam bulan suci Ramadan. Sebelum Ramadan hadir, hamba Allah sekalian, beribadah satu kita kerjakan 10 dibalas oleh Allah Ta'ala. Namun dalam bulan suci Ramadan ini dilipat ganda sampai 100 kali lipat. Bahkan terdapat satu malam yang dimana lebih baik daripada 1000 bulan,
kalau kita akumulasi dan kalkulasi 1000 bulan artinya 83 tahun kita hidup di dalamnya. Lebih baik satu malam yang terdapat dalam bulan suci Ramadan yang diberikan dengan nama Lailatul Qadar. Maka orang-orang yang sudah dekat hatinya dengan masjid, orang-orang yang beribadah tidak lagi karuan, orang-orang yang semakin sujud kepada Allah semakin tenang, orang-orang yang makin berpuasa semakin nyaman, orang-orang yang lidahnya selalu mengucapkan zikir, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran di sepertiga malam, bangun dia tahajud, solat duha tidak pernah. Yang seperti itu mereka dalam relung hatinya, di sudut-sudut kehidupan, dalam sela-sela waktu yang mereka lalui, berharap, ya Allah, jangan padai bulan Ramadan ini dalam kehidupan kami, jadikan semua tahun dalam setahun, semua bulan dalam setahun itu bulan suci Ramadan. Makanya Rasul mengucapkan lau ta'lamu, seandainya. Artinya apa? Banyak juga di antara kita yang belum paham hamba Allah. Nah, di antara kitanya yang kau ronyo sipluk Ramadan, mantang sibuk dengan mukenah baru, mantang sibuk dengan bohrum-rum water support, mantang sibuk dengan walakai, mulai dari es campur, es teler, kumis kucing, semuanya dibabat hanya sepintas untuk menu berbuka saat Ramadan tiba. Wate karab tau memegang raya 10 terakhir, 10 pertengahan, pembahasannya mulai berbeda. Yang dulu pembahasannya masjid mana kita ibadah, karena sangat banyak fasilitas baru, baje baru, kupiah baru, mukenah baru, musalla baru untuk ibadat malam sampai 5 atau sampai 10 Ramadan. Menjelang pertengahan mulai hilang dari masjid. Kemana? Persiapan untuk menyambut datangnya Aidil Fitri. Sedangkan ibadah dalam bulan suci Ramadan mereka alpakan. Kenapa? Tidak tahu bagaimana kelebihan yang diberikan oleh Allah. Contoh paling simple lurung siklun. Mesena nekmit katanya. Tayu baca Quran, neknya ka baca Quran. Khatam Al-Quran minimal 5 juz dalam bulan Ramadan nek dikah. Abi bloy tangin luhur raya. Tip uroi baca Quran karena itu pedih tangin baujung. Ada sepeda, ada oleh-oleh, ada hadiah yang kita berikan. Sehingga setiap hari dia lapor, Abi, hari ini sudah baca Al-Quran sekian. Itu yang kami praktekkan kepada anak. Artinya apa? Mereka sungguh-sungguh. Kenapa? Karena nampak hadiahnya di ujung nantinya. Mai tanya oronyo tip ura gebedah khatib ge atau mimbar ge pegah puasa ibadah Ramadan sangat banyak pahalanya. Itanya budro tu. Bodoh dari malam pun sampai malam ke-10, 11 Ramadan ceramah tarawih, ceramah subuh, duhur ada kajian, selalu kelebihan-kelebihan Ramadan yang disampaikan. Namun orang yang tidak punya pandangan iman, hatinya belum terbuka untuk melihat wawasan Islam, mereka akan acuh tak acuh terhadap kelebihan bulan suci Ramadan. Baik sampai urung siklun lagi kejadian terhadap beberapa orang keluarga kita, saudara kita, yang mereka pernah menaruh harapan gekun bak Ramadan toni yang kau ikut siribe pertuh put hijriah nyawa kabeh bulan Ramadan. Saat menjelang Syawal mereka berkata, ya Allah nepo udep long Ramadan uku untuk long ibadah di Masjid Raudatul Jannah Al-Wawi. Sehingga setiap hari mereka berkata dan berdoa. Bahkan watetruh bulan Rajab, Sya'ban, sangat sering doa dilantunkan, Allahumma barik lana fi hadha syahri Sya'ban, fi hadha syahri Rajab, wa ballighna ila syahri Ramadan. Ni putruk kamu dalam bulan Ramadan. Namun apa yang terjadi? Nah, urang-urang yang mendoa lagi nya nurung siklun truk mak megang menghembuskan nafas terakhir. Dalam bulan Syawal, dalam bulan Sya'ban ada yang meninggal dunia. Dalam bulan Rajab juga ada yang meninggal dunia. Bahkan yang paling pahit besok megang
hari ini datang malaikat Israel mencabut nyawa mereka. Walaupun berasumsi, berangan-angan nyawa katruk mak megang sanglung kalepah hudip dalam bulan Ramadan, namun dalam prakteknya jauh panggang dari api, ajalum musamma datang dalam kehidupan mereka. Hana gitu merasa ali indah bulan Ramadan. Mandi ketanya malamnya ke malam ke-11 Ramadan. Hantar tim ibadah. Coba bayangkanlah seolah-olah ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Hana so'ik jamin nurung syiklun. Tanya pudip singa hana so'ik jamin. Maka saat Allah masih memberikan umur dalam kehidupan kita, pergunakanlah lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Minimal ada 3 ibadah yang sangat prioritas dan jauh berbeda ibadah tersebut yang dilaksanakan dalam bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Yang pertama, mendirikan solat-solat malam. Salah satunya adalah solat tarawih. Solat tarawih juga dijalankan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyukan. Baik pun tekebi imum takbiratul ihram sembahyang tarawih, rakaat pun terbayang pajan truh rakaat ke-20. Maka kalau seperti itu ibadah yang kita laksanakan, sama halnya tidak ada landasan keimanan. Bula semayang, bahkan jangan solat tarawih saja. Wate bedah sawo, le pajobu sawo, sebelum kita masuk dalam imsak ataupun berpuasa, minimal bedah semayang tahajud. Kahana luar bulan Ramadan, lam puasanya baik tinggai solat-solat tahajud tersebut yang mana merupakan sunnah yang sangat luar biasa. Oh tengku hae kamu pubut paksa tubuh. Kalau kita tidak memaksa diri untuk beribadah, maka akan mustahil munculnya kelezatan. Setelah dilatih akan latah, setelah latah akan munculnya lazat. Latih dulu dengan paksa. Bedok lawan tubuh. Ikun li tubuhnya tak siatu. Han, lun harus lun sembahyang tahajud minimal per rakaat. Paksa dari waktu ke waktu, malam ketiga keempat akan terbiasa tubuh kita. Yang selanjutnya setelah latih akan munculnya latah, artinya secara spontan. Watelu jaga sawun tu langsung cok peci, cok musalla sembahyang tahajud terbiasa. Yang terakhir lazat. Saat sudah dilewati latah dan latih dan latah, akan kita lanjut masuk dalam lazat. Saat itu orang yang menegur pun kita tidak open. Yang penting kita laksanakan ibadah. Yang pertama, ibadah paling prioritas, dirikan solat lebih-lebih pada waktu malam. Yang kedua, baca Quran. Lam sigalam tro bulan Ramadan Quran nai remoh tapi membubuk kedroi. Berdebu Quran yang ada di rumah kita, sehingga seolah-olah Quran itu hanya menjadi hiasan lemari. Orangnya katruk bulan Ramadan, bedah tangan-tangan yang jero, bedah lidah-lidah yang mulia. Cok Al-Quran baca niat kurung si berkhatam minimal 3 dalam bulan suci Ramadan. Jangan, walaupun kita tidak mampu seperti Abu Bakar yang khatam dalam bulan suci Ramadan ini 60 kali khatam Al-Quran, tidak mampu seperti Imam Asy-Syafi'i 30 kali, minimal legetanya berkhatam 3 dalam bulan Ramadan. Kahana ilwala Ramadan, dalam bulan suci Ramadan ini prioritaskan. Yang selanjutnya, yang terakhir, sebagaimana disampaikan oleh Tengku Fadlur Rahman tadi MC, adanya santunan anak yatim, adanya sumbangan-sumbangan untuk berbuka. Wah, tak dengar wate disebutkan jumlah sumbangan untuk sumbangan berbuka, nominasinya tidak ada. Ho jaro-jaro yang semati, ho jaro-jaro yang dermawan, ho jaro-jaro yang getim sumbang tu agama Allah. Baik sampai malam singo, gue baca kembali le MC dengan nominal tidak ada. Nah, urung-urung yang hana harta dalam udip, maah cakap dayah ulun tuan dayah An-Nahlah yang sekarang berada di Muara 1. Wate sepot roh hurung yakjuk konsumsi ke anemik berbuka puasa, wate tak tubuh hurung si ilung pakon tubuh gelusuk. Beliau bukan orang kaya, tetapi beliau berkata, Ustaz, saya tiap hari membawa takjil berbuka, kue yang saya buat sendiri untuk anak-anak berbuka puasa. Nyan dumurung gasin getim sedekah lagi nyan. Mai tanya yang punya harta gaji kita, kalau kita lihat nominal anggaran dalam rekening kita, kadangkala kalkulator saja rusak, sebegitu banyak harta, tapi tak pernah singgah ke masjid. Hantam terus kunau masjid,
hantam teruk dalam perut anak yatim, hantam teruk dalam perut-perut orang yang puasa, hantam teruk dalam perut-perut fakir miskin, dan ini patut dipertanyakan. Baik sampai habis Ramadan nanti baru menyelesai. Allah, sangkirana Ramadan melimau rotu akan lunjuk hartanya, mantang sisa si kurang belah hurau ke depan. Coba kita bersembunyi dari ruang-ruang pandangan orang, hadir ke masjid, ini sedekahku buat pengumuman malam besok dari hamba Allah, jangan sebutkan nama. Kenapa? Supaya muncul keikhlasannya. Lun tuan baca pendapat Imam As-Suyuti dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, sedekah dalam bulan suci Ramadan, bahkan kalau diberikan kepada orang tua kita saja, orang yang alim, orang yang naik masjidnya orang alim mandum, gejuk pahala oleh Allah Ta'ala 90,000 pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bahkan lebih. Makanya lah yang perlu kita manfaatkan, menyatakan pegah kelebihan Ramadan mungkin panjang urung siklun. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Minimal hadir kamu kena benar manfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Nelawan tubuh untuk beribadah, karena hana tarumpok ibadah dengan kelebihan yang sebegini rupa di bulan-bulan lainnya. Semoga usai Ramadan majlis taklim jamaah yang berada di bawah Masjid Raudhatul Jannah alu awenyo akan mendapatkan titel muttaqin dan takwa dalam kehidupan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.